Pada praktikum kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat shapefile pada aplikasi QGIS. Ya, pertama dimulai saja dengan membuat project baru dan mengsetting project tersebut. Untuk mempermudah, biasakan diberikan project home agar pembuatan tugas bisa tersusun dengan rapi. Dan jangan lupa masukkan title projectnya. Oke, apply. Jika sudah, masukkan peta yang sudah kalian download dari Leipzig. Jika kalian belum melakukan georeferensi pada peta tersebut, lakukan georeferensi terlebih dahulu seperti yang sudah kalian lakukan pada modul sebelumnya. Lalu langkah selanjutnya setelah kalian sudah menggeoreferensikan peta tersebut, yaitu membuat shapefile. Nah, itu ada di sini. New shapefile, lalu jangan lupa ubah ini. Pertama kalian harus membuat 3 shapefile, yaitu polygon, point, dan line. Isi field sesuai dengan yang ada pada modul. Misalkan contoh seperti ini. Oke. Ini untuk polygon. Lalu buat untuk point. Ini hanya contoh saja, kalian harus mengikuti apa yang ada pada modul. Ini sudah point. Jenis nama point. Oke, lalu yang terakhir adalah polyline. Oke, jenis garis. Nama garis. Oke, jika sudah, kalian tinggal menggambar litologi yang ada di sini, yaitu dengan cara pertama klik dulu layer yang ingin dibuat pada kolom layer, lalu klik gambar pensil yang ada pada digitizing toolbar. Oke, klik gambar pensil lalu klik add polygon feature. Kalian tinggal klik kiri saja untuk membuat, klik kiri. Oke.
Jika sudah, klik kanan, lalu isi sesuai dengan yang ada pada legenda. Jika kalian tidak mengetahui legenda ini sekarang, kalian bisa melihat mengeditnya nanti pada pengeditan atribut table. Kita isi yaitu key hvr. Karena saya tidak mengetahui lainnya, saya akan mengisi itu nanti. Klik OK. Lalu sekarang pada terlebih dahulu. Oke. Saya ingin memberi contoh, misalkan di mana ada litologi yang terdapat pada bagian tengah ini. Contoh, saya membuat lingkaran ini. Isi apa ini? Misalkan ini adalah KPVI. Ternyata di bawah sini itu ada lagi. Kalian hanya perlu pertama untuk melihat lebih jelas, gunakan simbol lalu ubah transparansi untuk melihat pada bagian bawahnya. Lalu misalkan di bawah sini ada litologi. Kalian ingin menggambarnya agar itu berada di atas, kalian hanya perlu mencari actring. Itu fill ring. Tinggal kalian buat litologi tersebut seperti ini. Klik kanan, lalu namai. Misalkan QA. Nah, lalu itu akan muncul di atas. Ya, ini akan muncul di atas sini. Jika kalian melakukan simbolisasi, akan terlihat bahwa itu merupakan litologi yang berbeda. Seperti ini. Oke, lihat ini dengan mudah kalian bisa membuat litologi tersebut di atasnya. Ya, kita unduh. Lalu kita lanjutkan. Salah. Yang ini, maaf. Oke, ini hasil dari digitasi poligon litologi yang sudah saya lakukan sebelumnya. Lalu kita lanjutkan untuk menggambar poin agar kita bisa melihat peta yang aslinya. Jadi kita hide si poligon tersebut. Lalu tinggal klik sama seperti sebelumnya, gambar pensil, lalu add point feature. Oh ya, sebelumnya toolbar filtering ini terdapat pada di sini, Advanced Digitizing Toolbar. Kalian harus mengaktifkannya terlebih dahulu. Lalu untuk poin tinggal klik saja. Misalkan ini nama desa. Di kiri langsung desa Bindung. Misalkan desa Oke, itu untuk membuat desa. Lalu misalkan ada gunung, kalian bisa klik juga gunung, close out.
Oke, lalu perbanyak lagi. Sesuai makin banyak data, maka makin bagus peta yang dihasilkan. Untuk poligon, polyline, dan poin, kalian bisa melakukan simbolisasi kepada semuanya seperti yang sudah diajarkan pada modul sebelumnya. Ini merupakan poin yang sudah saya digitasi, termasuk gunung, desa, dan hal lainnya yang bisa kalian digitasi. Lalu beranjak kepada polyline. Untuk poin agar lebih bagus, kalian bisa menggunakan labeling yang diajarkan sebelumnya agar peta dapat dengan mudah diidentifikasi. Oke, nah misalkan begini. Oh ya, saya tergantung kalian mengisi ini termasuk usaha. Nah, seperti ini, Gunung Priuk, Bunotan, Deulan, Nuwaru, agar itu terlihat lebih bagus. Tapi itu tergantung dengan keinginan kalian sendiri. Lalu menggambar polyline yang terakhir. Biasanya polyline itu untuk sungai, bisa untuk menggambar sungai, batas-batas mitologi, sesar, garis penampang, pokoknya yang termasuk ke dalam garis. Di sini ada sungai yang bisa kalian gambar. Untuk sungai, karena dia bercabang-cabang seperti ini, kalian bisa mengerjakan seperti ini. Pertama, gambar garis besar sungainya dulu. Sungai Kerantasan. Untuk mempermudah tidak mengisi ini terus-menerus, kalian langsung oke saja. Buat lagi, langsung oke saja. Lalu kalian bisa select feature, ada klik. Lalu kalian bisa merge. Nih, merge selected features. Tulis di sini sungai Kerantasan. Merge merupakan hasil akan menjadi satu atribut table. Jadi untuk membuat sungai mungkin cara termudah adalah itu. Oke. Lalu kalian bisa lihat pada atribut table. Di sini hanya ada satu, yaitu mereka menjadi satu kesatuan. Nah, seperti itu. Lakukan untuk semua sungai. Lakukan untuk sungai-sungai yang besar. Jika kalian ingin lebih bagus, lakukan semua sungai. Tapi mungkin akan memakan waktu yang cukup lama. Oke. Itulah tutorial dari cara membuat shapefile dan bagaimana mempermudah membuatnya. Itu saja tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu melakukan clip dan union. Nah, yang pertama dilakukan yaitu adalah mengset project kita di project, lalu di sini ada properties. Project home kita sesuaikan di mana kalian ingin memiliki project home, lalu kita tulis project title kita agar tidak lupa project yang kita kerjakan. Lalu mengganti
koordinat sistem jika belum menjadi WGS 84. Jika sudah, langsung apply saja. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah membuat dua shapefile. Bagaimana caranya? Cara paling simpel yaitu dengan melakukan di sini new shapefile pada toolbar data source manager. Jika tidak ada, kalian hanya perlu melakukan klik kanan pada bagiannya kosong di sini, lalu cari sesuai yang kalian perlukan. Nah, jika sudah, langsung saja new save file. Kita pilih file kita di mana. Tentukan geometri tipenya, apakah kita ingin membuat point, multi point, line, atau polygon. Kita pilih polygon. Lalu langsung save saja. Bikin ulang. Nah, jika sudah, langsung oke lagi. Selanjutnya kita tinggal melakukan union. Pertama kita gambar dulu poligon dari poligon 2 dan poligon 1 ini. Klik gambar pensil di sini pada toolbar digitizing toolbar. Lalu add polygon. Jangan lupa mengklik mana yang ingin kita buat terlebih dahulu. Saya membuat poligon 2 terlebih dahulu. Kita buat saja. Klik kanan, oke. Lalu poligon 1, klik toggle edit lagi. Lalu add polygon lagi. Nah, sudah jadi. Jika sudah, jangan lupa untuk di save layer edits. Kadang terjadi error karena kita belum meng-save hal tersebut. Lalu selanjutnya yaitu melakukan union. Ada pada menu vektor, geoprocessing tools, union. Nah, kalian langsung masukkan saja poligon 1 dan poligon 2. Run. Maka ini yang dihasilkan oleh union. Dia akan menyatukan dari kedua shapefile tersebut. Selanjutnya kita lakukan kita tidak perlu membuat ulang, bisa menggunakan poligon yang sama, langsung saja melakukan clip. Vektor, geoprocessing tool, clip. Nah, untuk input layer itu adalah bagian yang ingin kalian potong, sedangkan untuk overlay layer merupakan bagian yang akan memotong. Bedakan hal tersebut. Run. Nah, sudah selesai. Ini merupakan hasil klip dari kedua poligon tadi.